tidak berwenang apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Oke, nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Script Law. Pada kali ini saya ingin sedikit membahas dengan apa yang diucapkan oleh Prof. Mahfud pada saat rapat bersama dengan DPR beberapa hari yang lalu mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, bahkan di perdebatannya ada dalil yang dikeluarkan oleh Prof. Mahfud MD, yaitu salah satunya adalah mengenai pembolehan, asal pembolehan. Jika tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu dianggap sah atau dibolehkan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan ucapan beliau itu? Nah ya, kan beliau dalam perdebatan dengan salah satu anggota DPR, dia mengeluarkan dalil yang berasal dari pondok pesantren, yaitu wal aslu fil uqudi wal muamalati as-sahhati hatta yakumu dalilun alal batlani wat tahrim. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang berbunyi pada saat disampaikan. Kalau kita lihat artinya adalah asal dalam akad-akad dan muamalat. Muamalat ini yang dimaksud adalah interaksi antara sesama individu. Dianggap sah atau dibolehkan sampai ada dalil yang membatalkan atau yang mengharamkan atau yang melarangnya. Artinya segala ketentuan itu asalnya boleh, tapi dalam arti hal-hal yang sifatnya interaktif ya, interaksi dengan sesama manusia. Kalau urusan sama Tuhan itu beda lagi ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau dilihat, ini sebenarnya apa sih? Bahkan beberapa media yang ada yang menyebarluaskan masalah dia mengeluarkan dalil pesantren, ini kadang keliru loh. Coba ya kalau dilihat beberapa berita dan juga YouTube, saya tidak mau menyebutkan nama medianya apa, yang jelas keliru. Ini dimaksud adalah dalil Al-Quran. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Prof. Mahfud mengeluarkan dalil Al-Quran. Padahal ini bukan dalil Al-Quran, ini adalah kaidah fikih. Yang dimana dari para ulama mengambil sari-sari Al-Quran. Jadi memang dia mengambil asas atau kaidah yang dimana supaya orang yang ingin mengetahui dalilnya dia dimudahkan gitu. Ya sama halnya kalau dalam hukum secara normatif, hukum kita di Indonesia ada peraturan perundang-undangan. Nah, yang jelas ada yang lebih memudahkan kita, yaitu asas-asas misalnya. Misalnya nih, lex specialis derogat lex generalis gitu kan. Sebenarnya mungkin ada beberapa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, namun ada asas seperti itu untuk memudahkan orang supaya dia bisa mencari arti daripada ininya ya, pengkajiannya. Dia bisa mengkaji apa yang tidak diatur gitu ya. Jadi ini kaidah fikih ya, kaidah fikih hasil daripada ijtihad ulama untuk menentukan dalil yang tidak diatur dalam sumbernya. Nah, kalau dalam Islam kan Al-Quran, Sunnah, terus ada ijma dan qiyas kan. Nah, kalau tidak ada di antara empat ini, yang jelas ada penggalian-penggalian kaidah fikih. Itu ya. Sebenarnya ada dalil yang serupa dengan ini, yaitu seperti al-aslu fil asya'i al-ibahah. Artinya sama juga, asal dari segala sesuatu dibolehkan. Al-aslu fil muamalat al-ibahah illa madala dalil ala tahrimiha. Sama juga, asal dari muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan atau yang melarangnya. Benar kata beliau Prof. Mahfud, asal dibolehkannya itu tidak perlu ada dalil. Yang jelas kalau misalnya tidak ada pengharaman, tidak ada pelarangan di situ, ya jelas artinya boleh.
Apalagi kan beliau dengan menganalogikan, kalau misalnya saya izin ke kamar mandi, dibolehkan nggak? Boleh. Ada dalilnya nggak? Ada aturannya nggak? Gitu. Jadi memang masuk akal sih. Saya benar-benar termotivasi gitu. Tapi ini saya menjelaskan ini ya. Nah, apakah ini bisa digunakan dalam kita berargumen dengan pakar hukum atau misalnya dalam forum-forum secara publik? Ya bisa-bisa aja, sah-sah saja. Beberapa orang menggunakan istilah-istilah Latin, istilah-istilah Barat, yang dimana di Indonesia sendiri tidak menerapkannya. Tapi apakah sah? Ya sah saja. Misalnya asas-asas yang disampaikan, apalagi yang Prof. Mahfud juga kan dari bahasa Latin itu, saya nggak begitu hafal ya. Nah itu kan sah-sah saja. Itu ya. Nah, saya mengutip di sini tuh dari website yang terpercaya untuk mahasiswa syariah, yaitu ada di Maktabah Syamilah. Nah ini kalau buat rekan-rekan yang antusias untuk mengkaji masalah syariah, itu biasanya ada di Maktabah Syamilah. Nah, saya mengutip di buku kitab Yas'alunaka Anil Mu'amalat Al-Mu'asiroh. Itu salah satu kitabnya, penulisnya adalah Husam Ad-Din Afanah. Nah, ini terdapat penjelasannya di masalah Mu'amalat Al-Bunuk Al-Islamiyah. Ini di pembahasan mengenai bank ya. Nah, saya ingin menjelaskan ini. Arti muamalat ini. Muamalat sebenarnya umum loh ya. Tidak hanya terkotak-kotakan atau fokus kepada masalah jual beli. Muamalat ini kan artinya interaksi sesama manusia dengan manusia yang lain. Jadi ada istilah kalau di kita hablum minallah sama hablum minan nas. Kalau hablum minallah kan kita melaksanakan ibadah, urusan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Sedangkan hablum minan nas adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Dan tentu tidak hanya sekedar masalah jual beli, masalah pernikahan, masalah istilahnya jinayat ya, atau tindak pidana, itu kan termasuk interaksi ya. Misalnya dia melakukan tindak pidana apa, nah ini kan hubungan manusia dengan manusia gitu. Bukan urusan dosa dan sebagainya. Kalau dosa kan beda lagi lah masalahnya. Jadi seperti itu ya. Nah tentu, kenapa ulama, dari mana ulama mengambil dalil ini? Nah, ulama mengambil dalil ini dari beberapa ayat suci Al-Quran dan juga beberapa hadis. Ya, ada ya. Kalau di dalam dalil Al-Quran ada juga di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Nah, artinya adalah hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Artinya akad-akad di sini adalah perikatan-perikatan. Ikatan-ikatan antara individu dengan individu. Misalnya saya melakukan jual beli, saya misalnya mau menghibahkan, saya mau apa gitu kan, silahkan dipenuhi selama tidak ada yang melarangnya gitu. Kenapa harus ada kaidah fikih? Karena kalau semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, mau berapa jilid, mau berapa bab, mau berapa buku, ya kan? Jadi seperti itu. Ini walaupun sumber daripada agama Islam, namun analoginya kan bisa diambil, sari-sarinya ini bisa diambil dalam hukum secara positif. Artinya apa? Segala sesuatu yang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan, ya sah-sah saja gitu. Artinya benar apa yang dikatakan beliau, Prof. Mahfud. Kalau penjelasannya memang kalau dalam hadis kan sesungguhnya Allah menghalalkan apa yang dihalalkan, dan itu halal. Dan apa yang diharamkan itu haram, jelas. Yang halal yang halal, yang haram yang haram. Yang boleh maksudnya yang dibolehkan dibolehkan, yang dilarang. Tapi kalau tidak ada, berarti yang tidak ada ketentuannya itu dimaafkan. Itu dalam hadis ya, ada beberapa hadis, nanti silakan dikaji sendiri. Jadi seperti itu ya. Maksud daripada al-aslu fil uqudi wal muamalati al-asohati hatta yakumu dalilun alal batlani wa tahrim. Itu ya. Jadi saya tidak ikut campur atau berkomentar masalah apa yang terjadi
pada saat Prof. Mahfud berhadapan dengan beberapa DPR di forum, namun saya ingin memberikan sharing lah ya, makna daripada apa yang disampaikan beliau gitu. Dan ini bisa dijadikan landasan apapun ya, tidak hanya di bidang syariah tapi di bidang hukum secara positif ya. Misalnya untuk berargumen nggak ada masalah. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.